Kalau ada satu nama di Dance of the Dragons yang rasanya kayak badai beneran, bukan cuma metafora, itu pasti Boros Baratheon, Lord of Storm's End, yang bukan tipe halus atau diplomatis. Dia lebih kayak angin kencang yang datang tanpa permisi, keras, emosional, dan kadang nggak bisa ditebak. Beda banget sama ayahnya yang dingin dan tenang. Boros itu meledak-ledak. Dia bukan orang yang suka banyak ngomong apalagi baca surat sendiri. Bahkan pesan pun harus dibacakan misternya. Tapi jangan salah, dia bukan bodoh. Dia cuma lebih percaya pada insting dan kekuatan daripada kata-kata. Dan di perang sebesar Dance of the Dragons, tipe orang kayak gini justru sering bikin keputusan yang dampaknya gede banget. Dari awal perang, posisi Boros itu sebenarnya menarik. Banyak yang mengira dia bakal dukung Rhaenyra Targaryen, karena hubungan lama keluarganya dengan garis itu. Tapi ternyata semua berubah waktu Aemon Targaryen datang ke Storm's End dengan Vhagar. Dan disitulah kelihatan jelas cara Boros berpikir. Dia bukan orang yang terikat masa lalu. Dia lihat siapa yang datang membawa tawaran nyata. Aemon datang bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan naga terbesar di dunia dan janji pernikahan dengan salah satu putrinya. Cassandra, Maris, Elin, atau Floris, dan buat Boros itu cukup. Suasana di Storm's End langsung berubah jadi pesta. Ada jamuan, perburuan, jousting, semua dibuat megah untuk menyambut Aemon. Dan di tengah semua itu, Boros dengan santai bilang ke Aemon untuk pilih saja salah satu putrinya. Seolah ini bukan soal perang besar tapi negosiasi keluarga biasa. Tapi di balik itu ada pesan jelas. Dia merasa Rhaenyra Targaryen sudah terlalu lama menganggap House Baratheon akan selalu ada di pihaknya tanpa usaha. Dan Boros nggak suka dianggap seperti itu. Dia bahkan bilang secara terang-terangan kalau dia lebih percaya pada pewaris laki-laki daripada perempuan. Bukan karena benci, tapi karena itu yang menurutnya lebih stabil. Lalu datang Lucerys Velaryon ke Storm's End, membawa pesan dari Rhaenyra, dan disinilah momen yang benar-benar menentukan arah perang terjadi. Bayangin, dua pangeran dari dua kubu berdiri di aula yang sama, satu sudah diterima dengan pesta, satu lagi datang dengan harapan lama, dan Boros duduk di tengahnya, bukan sebagai hakim bijak, tapi sebagai tuan rumah yang jelas-jelas punya kecenderungan. Dia minta surat dibacakan, lalu dengan santai bertanya ke Lucerys, kalau dia mau dukung Rhaenyra Targaryen, dia bisa kasih apa? Apakah dia mau menikahi salah satu putrinya? Dan saat Lucerys bilang dia sudah bertunangan, di situ semua sudah selesai. Boros langsung menolak, bukan dengan halus, tapi dengan cara khas dia. Dia bilang ke Lucerys untuk pulang dan bilang ke ibunya bahwa Storm's End bukan anjing yang bisa dipanggil kapan aja. Kalimat yang kasar tapi jujur. Dan dari situ jelas kalau Boros bukan tipe yang bisa dipengaruhi hanya dengan hubungan lama atau janji kosong. Saat Aemon mulai memprovokasi Lucerys di dalam aula, Boros sempat menahan. Dia bilang gak mau ada pertumpahan darah di bawah atapnya. Ini penting karena walaupun dia keras, dia tetap punya aturan. Dia nggak mau rumahnya jadi tempat pembunuhan, tapi begitu mereka keluar dari kastil, semuanya berubah. Ketika Aemon minta izin untuk mengejar, Boros hanya bilang dia tidak bisa mengatur apa yang terjadi di luar atapnya. Kalimat yang secara teknis netral, tapi dampaknya fatal. Karena setelah itu, Aemon naik ke Vhagar dan mengejar Lucerys yang terbang dengan Arrax, dan hasilnya adalah kematian Lucerys, salah satu momen yang benar-benar menyalakan api besar dalam Dance of the Dragons. Dan walaupun Boros tidak langsung membunuh siapapun, keputusan dan sikapnya di hari itu jadi salah satu pemicu terbesar eskalasi perang. Setelah itu, Storm's End resmi berpihak ke kubu hijau, dan Boros mulai mengumpulkan pasukan, sekitar 6.000 orang, kekuatan besar yang seharusnya bisa langsung mengubah jalannya perang. Tapi yang menarik, dia malah memilih menghadapi ancaman lain di Red Mountain melawan Vulture King. Keputusan yang kelihatannya aneh di tengah perang besar. Tapi ini menunjukkan satu hal, Boros itu bukan pemain politik yang fokus pada satu papan. Dia bergerak berdasarkan apa yang dia anggap penting saat itu, walaupun kadang terlihat tidak strategis. Ketika King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra, situasi makin kacau. Dan di tengah semua itu, Putri Aegon kedua, yaitu Jaehaera Targaryen, dikirim ke Storm's End untuk diamankan. Ini menunjukkan kalau Boros dianggap cukup kuat dan cukup setia untuk menjaga darah kerajaan, walaupun dunia di luar sana sudah berantakan. Setelah kematian Rhaenyra, Boros akhirnya bergerak ke King's Landing, meninggalkan istrinya, yaitu Elenda Baratheon yang sedang hamil. Dia datang dengan pasukan dan berhasil menguasai kota, mengakhiri kekacauan yang dikenal sebagai Moon of the Three Kings. Dan di sini dia bukan cuma prajurit, tapi juga penentu politik. Dia setuju untuk menikahkan putrinya, yaitu Cassandra, dengan Raja Aegon kedua, dan Floris dengan Larys Strong. Itu merupakan langkah yang mengikat kekuasaan lebih dalam lagi.
Dia juga menjalankan perintah untuk menundukkan wilayah Crownland dan berhasil membuat beberapa wilayah menyerah. Tapi cara yang digunakan, termasuk tuntutan tebusan besar, justru menimbulkan kebencian baru. Lagi-lagi menunjukkan gaya Boros yang keras, efektif dalam jangka pendek tapi beresiko dalam jangka panjang. Puncak cerita Boros Baratheon ada di Battle of the King's Road, di mana dia menghadapi pasukan Riverland yang dipimpin oleh para The Lads. Dan disinilah kesalahan fatalnya muncul. Dia meremehkan lawan, menganggap mereka hanya anak-anak dan perempuan, dan langsung memimpin charge. Keputusan yang terlalu percaya diri, dan saat pertempuran berbalik melawan dirinya, dia mencoba mundur, tapi malah dikhianati oleh pasukan Crownland, membuat semuanya jadi kekacauan total. Di tengah kekalahan itu, Boros tetap bertarung seperti badai. Dia terluka parah tapi masih mampu membunuh 12 kesatria, termasuk Lorandari dan Jorah Malister. Sampai akhirnya dia jatuh melawan Kermit Tali, dan saat diminta menyerah, jawabannya sederhana dan keras. Dia lebih memilih mati daripada hidup dalam rantai. Dan disitulah akhir Boros Baratheon, bukan sebagai politisi licik atau raja besar, tapi sebagai prajurit sampai detik terakhir. Orang yang hidup seperti badai dan mati di tengah badai. Dan beberapa hari setelah kematiannya, istrinya melahirkan anak laki-laki, tapi tidak menamainya Aegon seperti yang diinginkan Boros, melainkan Royce yang merupakan nama ayahnya, seolah menutup satu bab penuh amarah dan membuka bab baru yang mungkin lebih tenang. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, Boros bukan tokoh yang penuh strategi rumit atau permainan bayangan. Dia lebih sederhana dari itu. Dia percaya pada kekuatan, pada kehormatan versinya sendiri, dan pada keputusan yang diambil saat itu juga. Kadang benar, kadang salah, tapi selalu tegas. Dan di dunia seperti Westeros, orang seperti dia mungkin bukan yang paling cerdas, tapi yang paling terasa dampaknya.